The Adams adalah band yang spesial. Jangan didebat, sebab itu tak terbantahkan. Yang perlu kita bicarakan adalah mengapa mereka spesial. Halo teman-teman, balik lagi di Kisum Today. Kemarin kita udah bahas efek rumah kaca, sekarang kita mau bahas band keren dari Jakarta, The Adams. Mereka spesial karena tak banyak band yang menghasilkan karya bermutu secara konsisten dan dengan sound yang melulu segar. Album debut mereka, The Adams pada tahun 2004, adalah distilasi sempurna dari segala yang baik dari musik independen Jakarta masa itu. Distorsi gitar yang rancak, harmonisasi vokal yang padu, serta lirik yang lugas dan presisi. Power pop dalam keadaan sepenuhnya dikdaya. Kisah The Adams berkelindan erat dengan meledaknya skena musik independen Jakarta pada awal 2000-an. Mereka bagian dari angkatan baru mahasiswa Institut Kesenian Jakarta atau yang biasa kita kenal IKJ, yang berlomba-lomba memprakarsai band maha bagus. Energi kreatif angkatan tersebut meluap-luap pada album kompilasi JKT, SKRG, yang menghadirkan nama-nama kelas berat seperti Seringai, The Upstairs, The Brandals, Come On Lennon, serta The Adams sendiri. Para personel The Adams pun terlibat dalam fase penting ini. Aryo Hendarwan sebagai gitaris dan vokalis The Adams, dikenal sebagai salah satu sound engineer andalan di awal 2000-an yang laku di sirkuit konser-konser bawah tanah. Adapun Saleh Hussein, vokalis dan gitaris The Adams, juga turut andil dalam mendirikan grup indie pop kenamaan White Shoes The Capels Company. Pada tahun 2004, The Adams berhasil menghasilkan album debut self-titled mereka, The Adams. Di album ini, ada salah satu lagu yang mungkin cukup relate dengan kita yang lahir pada tahun 90-an, Konservatif. Lambat laun telah menjadi malam, gelas ketiga, dan 9 malam aku pulang. Ketika lagu Konservatif dan lirik ironisnya tentang pacaran baik-baik menjadi soundtrack film Janji Joni karya Joko Anwar, The Adams kokoh sebagai ikon. Pendengar setia musik lokal tak perlu ditanya lagi jam berapa mereka pulang dan berapa gelas air yang telah mereka tenggak. Grup ini merajai panggung-panggung pensi dan playlist-playlist warnet para mahasiswa. Proses rekaman album kedua The Adams, V205 pada tahun 2006, konon hanya memakan waktu 3 bulan. Namun, album tersebut menunjukkan progresi yang kentara. Harmonisasi vokal lebih rapat, aransemen lebih rumit, instrumentasi lebih beragam. Sulit untuk menyebut V205 sebagai lompatan besar ke depan sebab ia terang-terangan berasal dari palet suara yang sama dengan album sebelumnya, tetapi mereka terdengar lebih matang. Hingga kini, lagu seperti Halo Benny dan Hanya Kau masih jadi pemantik sing-along yang ampuh tiada tara. Nostalgia dan The Adams ibarat mentega dan roti. Tak peduli yang telah terjadi, tak pedulikan lagi, tanpa segala rasa ragu di dalam hati. The Adams spesial karena setelah 2 album yang sama ganasnya itu mereka mati suri selama hampir 1 dekade dan tak ada yang keberatan. Dalam wawancara dengan Whiteboard Journal, sang drummer, Gigi Suryo Prayogo mengisahkan bagaimana kesibukan membentangkan jarak antar personel. Grup WhatsApp band, katanya, jadi sepi dan hanya ramai ketika ada perayaan ulang tahun. The Adams spesial karena semua orang punya cerita tersendiri tentang lagu-lagu mereka. Kami pikir pendengar kami sudah tua-tua semua. Tutur Saleh. Ternyata banyak penonton yang cerita kalau mereka dengar lagu The Adams dari playlist abangnya atau kakak kelasnya. Kecintaan terhadap mereka dirawat turun-temurun. Ketika album ketiga,
Actor Plus, dirilis tahun 2019 lalu, ada momen katarsis yang luar biasa. Akhirnya band separuh mitos ini pecah telur juga. Rasanya seperti ingin menelepon kakak kelas, paman, atau abang yang dulu memperkenalkan saya kepada mereka, dan berbagi satu momen lagi bersama. Pendewasaan tampak jika menilik lirik di Actor Plus. Waktu 13 tahun jelas memberikan personil The Adams lebih dari sekadar referensi bermusik yang semakin canggih. Masing-masing kini menjalani fase berkeluarga. Hal ini sangat mungkin mempengaruhi cara pandang mereka akan banyak hal. Ada kesadaran bahwa kehidupan tak melulu indah, dan pilihan untuk menyuarakan ragam suasana hati membuat Actor Plus terdengar jujur dan berpotensi menyentuh orang banyak. Bandingkan, I Wanna Be With You dari album sebelumnya yang terdengar begitu naif dengan Esok, track nomor 5 di album ini, yang pertama berkisah mengenai keinginan insan di mabuk asmara untuk terus bersama, sedangkan yang setelahnya adalah semacam upaya meyakinkan diri sekaligus pengingat atas berbagai kompromi dan konsekuensi dalam menjalin hubungan. Meski berusaha optimis, terdengar kegamangan saat vokal Aryo, Pandu dan Saleh perlahan-lahan memudar di akhir lagu. Tapi bukankah selalu ada hal yang membuat hidup layak dijalani? Sinar Jiwa, menyajikan sukacita yang dirasa saat buah hati hadir ke dunia dan membawa harapan serta kekuatan. Lantas, Timur meneruskan optimisme ini lewat chorus favorit semua orang. Sendiri Sepi, yang diiringi alunan piano Gina Salsabila mengingatkan pada komposisi terbaik Brian Wilson di usia senjanya, saat sang bocah pantai membuang jauh mimpi California dan merenung soal nestapa dan kesendirian. Sementara di balik aransemen ceria, Gelap Malam, sesungguhnya berkisah tentang orang-orang yang terbuang dan terpinggirkan. Dalam Doa, lagu dengan harmoni vokal menggetarkan, di antara barisan lagu yang semuanya diwarnai harmoni vokal rancak, memberi jeda untuk menunduk dan mengingat orang-orang terkasih yang telah tiada. Ragam suasana ini dibungkus dalam aransemen yang kaya. Mulai dari pelantur, lagu rock yang menghentak dan cenderung strike forward, hingga Esok, yang mengawang, Actor Plus menjadi petunjukan kecakapan The Adams dalam menyusun komposisi dan menjadi rilisan mereka yang paling kompleks dan berwarna. Kerumitan harmoni vokal, ketukan ganjil yang tersebar di sana-sini bakal membuat siapapun berdecak. Puncaknya adalah pesona-persona, track prog-rock berdurasi 6 menit dengan solo gitar selevel Alan Holdsworth yang diisi oleh Turi Kaliandra dari unit prog pendulum. Jangan lupakan juga peran Zul Mahmud menghadirkan berbagai efek suara yang menjadi elemen penting dalam membangun soundscape Actor Plus. Namun bahkan dengan pertunjukan kecakapan permainan instrumen dan kompleksitas aransemen, Actor Plus adalah album pop yang nyaman didengarkan tanpa membuat dahi berkerut. The Adams agaknya memegang prinsip bahwa di luar perkara menantang diri sendiri secara musikal, menghadirkan album yang dapat menjangkau banyak orang adalah tujuan utama. Secara artistik, mereka adalah band yang terus melampaui pencapaian sebelumnya. Dan dengan kecenderungan untuk menciptakan karya yang semakin canggih dari waktu ke waktu, musik mereka justru terdengar semakin mudah dicerna. The Adams adalah kenangan, pertemuan, dan perpisahan. Mendengarkan dan menonton mereka akan selalu terasa seperti bertemu kawan lama. Terima kasih sudah menonton episode The Adams kali ini. Jangan lupa komen, like dan subscribe untuk terus ngikutin band-band keren yang bakal kita bahas besok.